jalan selamat bakar, jangan sesat, dengar sabdanya. Hai marilah segera, sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar, pilihlah Yesus jangan gentar. Hai mari datanglah, sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, Firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, Firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom, selamat berjumpa dalam acara Doa Sabtu Pagi GKJ Ebenezer. Renungan pagi ini didasarkan pada bacaan Alkitab
dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ke-10. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami hendak membaca firman-Mu. Kami mohon kehadiran Tuhan. Kami mohon nikmat Tuhan, supaya kami dapat mengerti, memahami firman-Mu, dan dapat memberlakukan dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, kami sudah berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 10 demikian tertulis di dalam Alkitab. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyuk. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang cedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang mengidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Demikianlah firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Renungan pagi hari ini diberi judul pelayan yang mengisi tempayan. Ketika Yesus, Maria Ibu Yesus, dan murid-muridnya diundang dalam pesta perkawinan yang ada di Kana, Maria mengetahui ada masalah kekurangan anggur yang akan dihidangkan selama perjamuan kawin tersebut. Tentu hal tersebut dapat menyebabkan pemangku hajat atau keluarga yang sedang menyelenggarakan pesta perkawinan akan merasa malu dan kehilangan kegembiraan atau sukacitanya ketika hal itu terjadi. Mengetahui hal tersebut, Maria menemui Yesus dan memberitahu keadaan tersebut. Tetapi Yesus mengatakan, Ibu mau apakah daripadaku? Saatku belum tiba. Lalu Maria berkata kepada para pelayan agar melakukan yang diperintahkan Yesus kepada mereka. Kemudian Yesus berkata kepada para pelayan agar mengisi tempayan-tempayan itu dengan air sampai penuh. Kemudian memerintahkan agar mencedok dan membawanya kepada pemimpin pesta. Pemimpin pesta yang mencicipi air yang sudah menjadi anggur itu sangat terkejut karena anggur itu rasanya lebih baik daripada anggur yang telah dihidangkan.
Seringkali kita mengetahui saudara sesama kita yang sedang mengalami keadaan yang dapat merampas perasaan sukacita dan damai sejahtera. Beberapa di antaranya disebabkan oleh karena sakit penyakit, oleh karena keadaan perekonomian, oleh keadaan relasi yang tidak harmonis, atau perlakuan yang tidak adil, dan banyak hal lainnya. Keadaan tersebut mendorong setiap orang percaya berkehendak mendukung saudara tersebut dengan memohon kepada Tuhan agar Tuhan berkenan menolongnya. Sama seperti yang dilakukan oleh Maria Ibu Yesus yang datang kepada Yesus agar menolong keluarga yang sedang mengadakan perkawinan di Kana. Tetapi apakah Tuhan akan langsung menolong membebaskan orang dari persoalan itu? Tentu hal itu bukanlah menjadi kewenangan kita. Sama seperti jawaban Tuhan Yesus kepada Maria, saatku belum tiba. Hal itu menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan memiliki otoritas yang penuh yang tidak dapat dipaksa oleh manusia. Sekalipun manusia itu memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Lalu apakah yang perlu kita lakukan menghadapi keadaan demikian? Kita perlu bertindak seperti pelayan yang ada di Kana, yang siap sedia mengisi tempayan dengan air sampai penuh. Air merupakan hal yang biasa yang dapat dijumpai dalam keadaan seperti biasanya. Air ada di sekitar kita dan air dapat dijangkau untuk memenuhi tempayan itu. Demikian pula kita perlu bertindak seperti pelayan yang ada di Kana itu. Memenuhi saudara-saudara kita dengan hal-hal yang dapat kita lakukan. Menyapa, mendoakan, menghibur, mengunjungi, memberikan sesuatu, dan selanjutnya biarkanlah Tuhan mengubahkan sesuatu yang itu menjadi yang luar biasa. Tuhan tahu pasti waktunya untuk bertindak. Dan tugas kita adalah menjadi pelayan yang siap untuk melakukan kehendak-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan jika pada pagi hari ini kami semua dapat membaca firman-Mu yang tertulis dalam Alkitab. Biarlah firman itu mengingatkan kami ya Tuhan bahwa kami harus bertindak sebagaimana pelayan yang ada di Kana, yang siap sedia melakukan kehendak Tuhan dan menjadikan kami untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami dengan melakukan kehendak-Mu. Hanya di nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu.
bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Harta dan karya, tahta dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Harta dan karya, tahta dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Terimalah ya Tuhan baktiku bagi-Mu, dan berkati harta imanku. Harta dan karya, tahta dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyampaikan doa-doa syafaat kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kepadamu Tuhan untuk semua berkat yang sudah Engkau berikan bagi kami, untuk anugerah kehidupan yang sudah Engkau berikan pada kami, terutama pada hari ini, di mana kami boleh menikmati hari ini. Itu semua bukan karena kekuatan kami, tapi karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Izinkan kami pada pagi hari ini menyampaikan doa-doa kami. Kami berdoa untuk orang tua kami, Ibu Sukarti, Ibu Sih Muwarni Rahayu, Bapak Sudono, Ibu Amirah Jumadiono, Ibu Sukarni, Ibu Sumiem Karjono, Bapak Soeharto, Ibu Hartati Pujadi, Bapak Sumarno, Bapak Budi Sukamto, Bapak Sarman. Kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan, sukacita, dan kebahagiaan di dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh bersyukur di dalam menjalani kehidupan ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang memiliki kelemahan tubuh. Kiranya tangan kasih-Mu dan belas kasih-Mu boleh menjamah saudara-saudara kami ini. Kami berdoa untuk Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Laras Tiati, Ananda Natanya Widan, Bapak Jos Sunarjo, Ibu Yunian Rosal Sari, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Pendeta kami Rudi Arianto, Bapak Hasta Budi, Bapak Indra Adi Nugroho, Ibu Tin Pardi Susanto, Ibu Musrini Julius, Bapak Hermawan, Bapak Immanuel Soekarno, Ibu Marjilah Sunarjo, Bapak Edi Susanto, Ibu Naomi Dwi Hapsari, Ibu Sri Mursid Suwoyo, Ibu Sri Mulyati Widito, Ibu Sugiyarti Wilayah Pasutra, Ibu Novi Rahayu, Bapak Yosua Widi Nugroho, Bapak Sumurung Raja Guguk, Ibu Sri Sumarni, Ibu Meni Nestuti, Bapak Pana Hendarta, Ibu Desi, dan Ananda Sofia Salvatrisi. Kiranya belas kasih-Mu boleh memulihkan mereka. Demikian juga dengan bantuan medis dan perawatan dari dokter, sehingga boleh memulihkan kelemahan tubuh mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga jemaat, Saudara Joko Sulistiono, Ibu Raminten, Bapak Kalam, Ibu Tiarma Rita Sidabutar, Bapak Ebenezer, Bapak Bambang Krisparto Winodo, Bapak Julius Pantau. Kiranya Engkau memberikan kasih-Mu, belas kasih-Mu, dan penyembuhan dari tangan kasih-Mu, sehingga mereka boleh pulih dari sakit penyakitnya. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang studi, mencari pekerjaan, mencari teman hidup, dan menantikan buah hati. Kiranya Engkau turut campur tangan di dalam keberadaan mereka Tuhan dan perkara-perkara mereka. Kau memberikan jalan keluar terbaik, Kau memberikan solusi, dan
kiranya Engkau mendengarkan kerinduan mereka terhadap apa yang mereka inginkan. Dan juga kami berdoa untuk relasi dan keutuhan keluarga yang ada di jemaat kami. Kiranya Engkau senantiasa memulihkan, mempersatukan, sehingga keluarga di dalam jemaat kami boleh menjadi keluarga yang berkenan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat yang mereka yang mengalami pergumulan sehingga menjauhkan diri dari persekutuan. Kiranya Engkau boleh hadir di dalam kehidupan mereka dan mengembalikan mereka ke dalam persekutuan kami, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak-Mu yang berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk kepemimpinan regenerasi pelayanan di gereja. Kiranya Engkau juga campur tangan di dalam pelayanan di gereja kami. Anak-anak muda yang boleh menjadi calon-calon pemimpin di gereja kami, Engkau persiapkan dan Engkau berkati, sehingga mereka boleh menjadi orang-orang dan pelayan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja yang sedang mengalami pergumulan di dalam pembangunan rumah ibadah. Kami berdoa untuk Gereja Kristen Jawa Kanaan, Gereja Kristen Jawa Bumi Indah. Kiranya Engkau senantiasa hadir di dalam pergumulan mereka. Kami berdoa untuk perkabaran Injil baik di Indonesia maupun seluruh dunia. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati penginjil-penginjil yang menyampaikan berita keselamatan-Mu, sehingga berita keselamatan-Mu boleh tersebar di seluruh dunia. Kami juga berdoa untuk kondisi ekonomi dan perdamaian bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Engkau turut campur di dalam perdamaian dunia. Kami berdoa untuk konflik Iran dan Israel dan Amerika. Kiranya Engkau hadir di sana Tuhan Yesus untuk mempersatukan, mendamaikan, sehingga perdamaian abadi boleh terwujud di negara-negara tersebut. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk besok ibadah minggu yang akan kami lakukan. Kiranya Engkau memberkati persiapan ibadah, sehingga ibadah ini boleh menjadi berkenan di hadapan-Mu dan jemaat-Mu boleh menjadi berkat. Engkau persiapkan setiap petugas ibadah agar mereka dapat melayani dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Dan biarlah dengan belas kasih-Mu Engkau boleh mendengarkan doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.